Eh, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nida dan teman-teman yang mengikuti diskusi ini di live YouTube. Dan ini insya Allah diskusi ini akan berlangsung minimalnya 1 bulan sekali untuk mengangkat tema-tema seputar pendidikan. Seperti itu Mbak Nida. Jadi agenda kita ini rutin insya Allah ya dilakukan RBC Institute. Nah, tujuannya itu untuk apa namanya mencari ilmu-ilmu baru terkait pengajaran-pengajaran terutama kondisi saat ini ya Mbak ya. Iya, Nah, yang kita paling tahu update. situasi ini untuk pembelajaran itu dunia pendidikan itu salah satu sektor yang paling kerasa dampaknya akibat pandemi ini ya Mbak. Bener Nah, jadi banget. itu. Nah, jadi sebelum kita mulai ya teman-teman, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Imaro. Saya saat ini sebagai peneliti muda di RPC Institute dan akan menemani teman-teman selama 1 jam ke depan insya Allah. Nah, bersama saya saat ini sedang ada Mbak Nida yang sangat kece ini, teman-teman bisa lihat begitu. Jadi Mbak Nida ini dulunya S1-nya di apa Fakultas FKIP ya Mbak, FKIP Iya, UFM tahun 13 masuk. 2013. Nah, saat ini Mbak Nida itu sebagai tenaga pengajar atau guru di SD Muhammadiyah Puncang, Surabaya, teman-teman. Nah, menarik untuk kita mengetahui bagaimana perspektif pendidikan saat ini, serba-serbinya itu dari tenaga kerjanya langsung, tenaga pendidikan langsung, yang sangat luar biasa yang ada di bersama kita saat ini. Nah, mungkin saya sedikit bertanya terlebih dahulu, Mbak, Oke, baik. dari kepada Mbak Nida sebagai tenaga pendidiknya, Mbak. Ada hal yang Mbak rasain kesulitan nggak untuk beradaptasi ya Mbak? Karena kita tahu biasanya kita untuk sekolah itu datang langsung ke sekolah, bertemu dengan murid-murid, terus apa namanya bercengkrama dengan murid-murid. Tapi pada tahun lalu itu kita dibenturkan suatu pandemi yang mengakibatkan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya itu berubah mau nggak mau. Dan sekarang online dan semacamnya. Nah, dari Mbak Nida sendiri sebagai tenaga pendidik itu ada kesulitan nggak? Apa yang pertama dirasakan ketika ada perubahan seperti ini? Seperti itu, Mbak. Oke, iya. Jadi waktu pertama kali ketemu, maksudnya pertama kali dikabarkan bahwa Indonesia itu lockdown dan pimpinan pusat Muhammadiyah meminta untuk seluruh instansi pendidikan Muhammadiyah untuk apa ya, intinya menutup atau menutup sekolah sementara, kemudian siswa-siswinya harus sekolah dari rumah itu saya yakin seluruh instansi di Indonesia, seluruh instansi pendidikan di Indonesia itu pasti kelabakan gitu loh. Tidak mungkin sekolah itu diliburkan karena Hmm. kita tidak tahu kan pandemi itu berapa lama. Nah, tapi mau dilanjutkan itu juga masih meraba-raba. Bagaimana cara melanjutkannya, kemudian pelajarannya, tingkat kesulitannya, materi yang diajarkan itu apakah tetap sama. Nah, itu benar-benar masih sangat meraba-raba. Ya, otomatis waktu awal kita benar-benar kesulitan. Hmm. Selain adaptasi dengan apa ya, materi pelajaran yang kita harus mengejar target, tapi juga kondisi tidak bisa tatap muka, mau tidak mau kita dituntut untuk ya belajar teknologi ya. Alhamdulillah kalau yang masih muda masih itulah ya pegang Iya, mouse, ngetik-ngetik itu masih iya. gampang. Nah, sedangkan yang sudah usia lanjut ini ya Allah kasihan sekali. Nah, di situ awal kita kesulitan. Jadi Iya. awalnya pastinya menggunakan penugasan karena memang Hmm. masih meraba ini cocoknya menggunakan apa. Akhirnya di awal menggunakan penugasan, hanya sekedar kirim file, kemudian anak-anak dikerjakan, difoto, dikirim hasilnya melalui WhatsApp. Nah, itu masih awal-awal masih menggunakan cara yang seperti itu. Tetapi kami sadari bahwa itu sama sekali tidak efektif, Hmm. sangat merugikan untuk siswa. Untuk guru mungkin yang kurang semangat ya dalam melakukan aktivitas, mungkin bagi beberapa guru itu ya enak berasa kayak liburan setiap hari, tapi Iya, untuk sebagian guru yang punya loyalitas iya, tinggi itu merasa ah, sangat berat gitu loh.
murid karena saya gimana caranya supaya paham pelajaran ini. Nanti ujian nasionalnya bisa memenuhi standar nasional atau tidak. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa lulus enggak nanti ketika mereka mau masuk SMP. Nah, seperti itu. Akhirnya lambat laun di-upgrade lah setelah coba-coba menggunakan cara kirim tugas atau menggunakan file kemudian dinilai melalui WhatsApp. Metode selanjutnya coba dengan video pembelajaran. Nah, ya, jadi di sini guru mau tidak mau kita harus mulai pede, eksis, jadi apa ya, vlogger, jadi YouTuber gitu loh. jadi influencer seperti itu ya Mbak. Iya, mau nggak mau kita harus, ya sudahlah pede-pede yang kita harus pede muncul di depan kamera demi anak-anak, Iya, karena itu lebih baik daripada sekedar penugasan, memberi file atau apa namanya, memberi bacaan, memberi soal-soal kepada iya, anak-anak. Mungkin ini dirasa lebih baik karena anak-anak bisa menyimak langsung dan bisa melihat, oh ini loh guru saya, seperti iya, itu. Nah, ternyata video pun masih dianggap kurang maksimal karena itu hanya satu arah. Jadi anak tidak bisa komunikatif, guru juga tidak bisa komunikatif dengan siswanya. Akhirnya muncullah opsi yang ketiga, yaitu dengan secara virtual lewat Zoom juga ini. Nah, iya, kalau seperti ini, alhamdulillah agak lebih baik lah ya, meskipun belum bisa bertemu, iya, tetapi interaksinya bisa langsung ya, dengan anak-anak begitu. iya. Berarti setidaknya selama pandemi ini eh, proses transisi itu ada 3 kali proses ya Mbak. Iya, Pertama, betul ketika di sekali. awal itu kita dari guru-guru itu memberikan tugas, penugasan, Hmm, kemudian baru dari video pembelajaran, kemudian pembelajaran. secara virtual. Nah, Iya, memang kita sadarin Mbak ya, kalau sebenarnya ya bahkan kita ya mahasiswa, ketika kita hanya diberi tugas oleh dosen, itu iya. kesulitan. Coba kita bayangkan bahwasanya ini masih anak-anak terutama ya, Mm-mm. yang masih belum mandirinya tuh belum semandiri mahasiswa. Iya, Itu kan juga sangat-sangat sulit. Jangan sampai yang kita takutin juga kan ketika hanya diberi tugas itu justru orang tuanya yang mengerjakan sehingga betul. apa peserta didiknya itu tidak mendapatkan ilmu yang sesuai gitu. Hmm. Tapi untuk video pembelajaran itu seperti apa, Mbak? Karena kita tahu ya, Mbak, bahwasanya ya mungkin guru-guru yang masih muda itu cepatlah beradaptasi dengan teknologi saat ini. Mm-mm. Tapi kan ada beberapa guru yang dalam tanda kutip itu gaptek lah ya, Mbak. Iya, Sehingga lebih senior ya lah ya. kesulitan bahkan itu dosen saya juga mengakui bahwasanya kita yang apa namanya yang generasi tua ini sulit untuk beradaptasi. Nah, Mm-mm. saat itu apa sih yang bisa dilakukan oleh guru-guru untuk beradaptasi untuk mempelajari ini? Apakah ada pelatihannya kepada guru-guru atau seperti apa? Atau benar-benar otodidak dari teman ke teman mengajarin salah satu dan sebagainya pastinya. Oke. Nah, untuk yang video pembelajaran ya, itu kalau yang muda-muda biasanya masih bisa autodidak ya. Sedangkan kalau Iya, yang lebih senior itu memang kesulitan. Nah, salah satu yang sering terjadi itu ya yang saling membantu. Nah, misalnya kalau eh, yang muda ini membantu untuk mengeditkan. Kalau rekaman kan otomatis yang senior ya harus tetap menggunakan suaranya sendiri, harus iya. tetap menggunakan uh, fisiknya sendiri begitu ya. Kan Oh, tidak mungkin full yang lain mengerjakan karena setiap guru tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, kalau yang senior caranya seperti itu, yang muda membantu untuk oh, mengeditkan atau mengajari atau membantu, oh jika ada kesulitan cara mengedit ya diajarkan, tapi untuk materi kan tetap yang mengerti dan memahami kebutuhan kelasnya, kebutuhan hmm, materi yang akan diajarkan itu ya, gurunya masing-masing iya. gitu. Berarti saling membantu ya. Jadi Iya, saat seperti ini pun harus saling membantu antara iya kita nggak bisa guru diem. muda sama tua. Hmm. Itu karena memang benar-benar sulit gitu apa namanya. Pertama itu ketika videonya juga ternyata tidak menarik oleh Mm-mm. siswanya atau peserta didiknya itu kan juga jadi boring Betul, apa peserta didiknya itu jadi nggak tertarik melihat pembelajaran. Jadi rata-rata ini adik-adik saya ya betul. itu rata-rata ngikutin kelas itu ya formalitas saja yang penting mau tugas dan semacamnya. Nah, Iya, bagaimana sih? Mbak, intinya berarti kan apa ada dua variabel di sini yaitu peserta didiknya sendiri, yang kedua gurunya. Nah, di iya, guru ini
untuk mengemas menjadi video kreatif yang bisa diterima dan peserta didik ini tertarik untuk melihat video tersebut itu kan juga sulit. Nah, yang saya dengar juga nih Mbak Nida kan pernah menjadi juara nih. Jadi Iya, iya. juara, sempat menjadi juara pembuatan video kreatif pembelajaran ya Mbak. Nah Iya. mungkin ini nanti ada yang melihat dari guru-guru juga, mungkin Mbak Nida bisa kasih tips bagaimana kita atau guru-guru ini sebagai tenaga pendidikan itu bisa membuat video pembelajaran yang menarik sehingga peserta didiknya itu bisa mengikuti apa yang dikasih oleh tenaga pendidikan ini. Oke. Jadi kalau untuk tentang pembuatan video pembelajaran ya, kalau menurut saya yang lebih membuat siswa tertarik itu di situ ada fisik gurunya. Kan terkadang ada video yang uh, gurunya hanya sekedar dubbing. Dubbing itu maksudnya memasukkan suaranya, tetapi orangnya tidak muncul. Nah, Ya. kalau menurut saya siswa itu lebih tertarik ketika di situ ada fisik gurunya. Jadi dia tahu, oh ini loh guru saya, oh seperti ini cara berbicaranya guru saya. Kemudian selain itu juga diberi animasi-animasi, misalnya jika memang membutuhkan gambar, ya ditambahkan gambar di situ. Jika memang membutuhkan video bantuan, maka di situ juga ditampilkan video bantuan. Karena jika hanya sekedar lisan atau tulisan itu pasti membosankan. Dan kadang pengalaman pribadi saya ya, jadi waktu memberikan video pembelajaran ke anak-anak, kadang anak-anak itu langsung di-skip bagian akhir karena di situ Ya, tugasnya. intinya. Iya, intinya itu di Ya. tugasnya karena tugasnya ada di menit terakhir. Jadi mereka baru langsung diklik di menit terakhir karena di situ tugasnya. Nah, di bagian awal sampai akhir di situ mereka tidak dilihat. Nah, akhirnya di situ kita harus memastikan kepada siswa entah itu lewat Zoom atau lewat WhatsApp, kita pastikan tadi sudah dilihat atau belum. Nah, seperti itu. Dan juga bisa juga ditambahkan musiknya yang pasti harus lebih itu ya, kayak background itu Ya. lebih pelan daripada suara intinya begitu untuk beberapa tips untuk video pembelajaran. Oh iya, kemudian kalau bisa itu anak-anak lebih suka ke praktek atau hal-hal yang bisa mereka coba secara Langsung langsung. dipraktekkan ya. Ketika Langsung melihat langsung dipraktekkan. dipraktikkan ya Mbak. Iya, jadi tidak sekedar misalnya praktek mencampurkan benda cair dan benda padat, ya langsung saja praktek di situ. Kalau bisa anak-anak disuruh mengikuti sekalian. Nah, itu mungkin lebih menarik daripada sekedar menonton gitu. Jadi intinya tantangannya itu video kreatif itu bagaimana kita video pembelajaran itu bagaimana kita memvideo sekreatif mungkin, semenarik mungkin agar Iya, murid-murid itu juga bisa serta menerima. Kemudian iya, ada praktek-praktek yang dicontohkan sehingga by praktis ya iya murid-murid by sehingga doing ya, lebih nggak cuma tertarik gitu. teori. Nah, ya tapi tantangannya juga ya Mbak ya, ketika udah diberi video pembelajaran itu kadang-kadang ini dari orang tuanya itu yang membuatnya. Jadi sekarang kan yang isu yang paling hangat ketika pembelajaran online itu kan learning loss itu ya, di mana satu kehilangan pembelajaran ketika belajar secara daring ini. Karena dari satu sisi juga orang tua itu karena melihat anaknya seperti tidak tertarik, justru orang tuanya yang mengerjakan tugas. Nah, dari Mbak sebagai tenaga pendidik, bagaimana sih menurut Mbak untuk merespon hal-hal seperti itu dan bagaimana mengantisipasi biarkan si muridnya yang belajar, yang sebagai orang tua itu hanya mendampingi, tidak langsung mengambil alih tugas-tugasnya seperti Iya, itu. iya, itu memang sering kali terjadi. Nah, kita sebagai guru selama bisa berkomunikasi dengan anaknya, entah itu melalui HP orang tuanya atau bisa ada waktu sehari 1 jam untuk bertatap muka dengan anaknya lewat Zoom atau aplikasi yang lain. Nah, kita pastikan kalau mereka itu benar-benar paham. Kalau perlu kita sapa mereka setiap hari. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ada 30 siswa. Kalau bisa ya disapa 30 siswa itu. Memang tidak harus dalam satu hari menyapa 30 siswa tidak. Tapi misalnya hari ini 5, besok lagi Ya. 5. Nah, mereka merasa diperhatikan sehingga oh berarti guruku memperhatikan aku, berarti aku juga harus memperhatikan apa yang diajarkan sama guruku begitu. Itu jadi penting juga ya Mbak dalam proses pembelajaran saat ini itu sinergi antara guru dan wali murid itu juga Iya, sangat, karena terjadi kan soalnya.
Soalnya kan, Iya kan? apa namanya, anak masih SD ya, karena saya mengajar SD, karena kalau anak Mhm. masih SD itu sangat minim sekali, justru sangat bahaya kalau sudah dipegangin gadget sendiri tanpa Ya, pemantauan gitu. gitu. Karena yang sebenarnya kan yang berpengaruh untuk pendidikan saat ini mungkin kalau bisa dipresentasikan, guru itu bisa dikatakan eh, hanya beberapa persen. Yang lebih berpengaruh itu kan orang tua yang mendampingin si Mhm, murid kali ya, Mbak. Menurut bener atau sekali. gimana? Karena Iya, kan betul. yang langsung berinteraksi sama anak-anaknya itu kan ya orang tua. Karena kalau tidak ada sinergi, tidak ada apa namanya komunikasi yang baik antara guru dan wali murid itu juga akan berbahaya untuk si siswanya ini ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi Iya. orang tua itu memang sangat berpengaruh, terutama SD ya, dalam pembelajaran. Karena kalau SMP, SMA mungkin mereka sudah mulai ada kesadaran kalau, oh saya butuh sekolah, saya butuh belajar. Sedangkan kalau SD mereka memang masih lebih suka untuk bermain. Nah, kalau SMP, SMA mungkin kita tegur, mereka paham. Nah, kalau SD mungkin kalau ditegur justru akan marah dan tidak mau, tidak mau untuk Iya. belajar. Nah, disitulah kita butuh sinergi dengan orang tua. Kalau orangnya tuanya support, alhamdulillah justru biasanya akan dipanggilkan guru privat untuk membantu selama pembelajaran daring. Dan komunikasi antara guru dan orang tua itu juga harus eh, apa ya? Tidak boleh satu arah. Kalau bisa komunikatif, jika memang orang tua ada keluh kesah tentang anaknya, bisa disampaikan ke gurunya. Karena kadang sering Hmm. terjadi di lapangan, anak-anak itu justru lebih takut terhadap gurunya, lebih percaya Iya. dengan gurunya daripada dengan Daripada orang sama tuanya orang tua. sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya orang tuanya merasa saya kesulitan, tolong ditegur anak saya. Nah, itu gurunya Hmm. pun juga harus langsung bertindak. Kalau perlu di Iya. apa ya, dinasehatin secara pribadi, secara mandiri, di video call sendiri supaya anak Ya. itu ada perhatian lebih untuk sekolahnya. Iya. Karena kalau guru itu kan anggapan anak-anak ini juga apa bisa tempat bercurhat juga seperti itu ya Iya. Mbak. Karena Mm-mm. guru kan bukan hanya untuk mendidik tapi juga untuk apa namanya membimbing juga ya Mbak ya sebagai Iya, guru. betul. Bukan hanya memberi ilmu tapi juga membimbing untuk mendapat ilmu tersebut juga ya. Iya, kalau cuma berilmu mungkin mereka bisa cari di Google ya. Maksudnya Iya, ilmu bisa dicari betul. sendiri. Cuman kan kadang ada hal yang mereka tidak mengerti harus dikomunikasikan. Kemudian yang mengomunikasikan ini kalau bisa diharapkan sosoknya itu juga bisa menjadi contoh dan tauladan supaya eh, apa ya, tidak sekedar transfer ilmu begitu. Berarti dari guru itu bukan hanya sekedar memberi ilmu, tapi juga sebagai memberikan contoh juga ya, Pak. Biar Iya, ilmu yang dikasih itu mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan juga seperti itu ya, Pak. iya, Dari iya, gurunya. Nah, betul sekali. tapi ada permasalahan baru nih, Mbak, ketika Iya. yang peran sentralnya kan salah satu selain guru siswa itu wali murid. Mm-mm. Nah, tapi dalam kejadian-kejadian terutama di kota-kota ya, Mbak ya, kita Mm-mm. ketahui bahwasanya wali apa orang tua ini tidak hanya di rumah saja, melainkan Mm-mm. mereka juga harus bekerja dan semacamnya. Nah, itu bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal tersebut sehingga pendidikan di rumah untuk anak-anak ini masih tetap bisa berlangsung dengan baik, Mbak. Oke. Terkadang memang ada kalanya keluarga itu ada yang belum bisa memberi fasilitas anaknya gadget sendiri sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran di waktu yang ditentukan gitu. Hmm. Kadang memang misalnya kalau bisa kita Zoom jam 9 pagi ya atau Zoom jam 8 pagi. Kadang anak yang di rumah tidak punya HP karena HP-nya harus dibawa orang tua. Nah, mungkin itu salah satu kendala yang sering ditemuin dan akhirnya eh, jika guru itu punya kesadaran dan saya yakin semua guru itu pasti memiliki hati nurani yang seperti itu ya, Hmm. dia akan mengalah, ya sudah kalau gitu nggak apa-apa, kita video call khusus di luar jam kerja setelah orang tua pulang. Nah, saya yakin itu pasti banyak sekali guru-guru yang seperti itu, daripada si siswa ini nanti ketinggalan pelajaran, tidak mengerti sama sekali. Oke, guru mengalah, kita eh, belajar pribadi, belajar private lah ya istilahnya untuk Hmm. anak-anak yang orang tuanya bekerja begitu. Berarti apa ya, sangat terharu saya dengar tadi, Pak. Karena begitu besar perjuangan dari guru untuk memajukan anak-anak di Indonesia.
gitu. Iya. Karena memang apa ya, memang itu salah satu tanggung jawab, tapi di satu sisi juga guru kan juga masih memiliki apa urusannya pribadi dan Iya, semacamnya. Tapi betul. mereka rela untuk mengorbankan waktu demi membimbing anak-anak ini ya, Mbak ya. Iya, Betul. karena ya kasihan soalnya ini nanti calon penerus generasi bangsa. Jadi kadang pikirannya kan begini, mereka itu seperti masa kecil kami dahulu. Nah, kalau kami pada zaman dahulu tidak mendapatkan materi, tidak mendapatkan pelajaran, kami tidak akan bisa seperti ini. Jadi harapannya ya anak-anak itu bisa lebih daripada kami gitu. Iya, karena emang apa namanya salah satu tujuan dari guru adalah untuk mencetak generasi yang mungkin lebih baik dari generasi saat Iya, ini ya, Mbak ya. Kalau harapannya. karena emang kalau itu tujuan itu terjadi ya bakal ada kebanggaan tersendiri bagi guru seperti itu Hmm, ya, Mbak. Karena benar guru sekali. saya pernah bilang seperti itu. Karena eh, kalau kalian-kalian ini berhasil, kita yang bangga walaupun kita tidak secara langsung merasakannya, tapi kita sebagai pendidik itu sangat bahagia ketika kalian-kalian anak murid kita ini bisa berhasil seperti itu. Iya, betul sekali itu. Bangga sekali bersyukur. Iya, kan itu salah satu yang penting jadi guru ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau jadi guru, itu yang penting. Jadi harus bisa goals-nya itu kalau bisa anak murid yang didik itu harus bisa lebih hebat daripada kita saat ini. Iya, Gitu ya, Mbak. harus lebih hebat daripada gurunya. Dan ini satu lagi Mbak yang ingin saya Ya. tanyakan terkait pembelajaran online ini. Nah, untuk tadi kan setelah tugas, kemudian video pembelajaran ada juga Mm, virtual melalui mm, Google Meet ataupun Zoom tadi ya Pak. mm, Nah, tapi bagaimana sih cara kita mengemas ketika belajar secara online itu agar muridnya itu tidak bosan? Gitu. Karena ada bahkan di tingkatan mahasiswa ketika kita belajar online itu ketika dosennya menerangin itu juga kita bosan, apalagi Iya, kita pikir yang masih anak-anak seperti iya, itu. harus Nah, itu duduk. bagaimana tips and trick agar ketika kita belajar virtual itu murid-murid itu peserta didik itu tidak bosan dan tetap mendengarin gurunya saat menerangkan materi. Oke, jadi meskipun dalam keadaan virtual, sebenarnya banyak sekali game-game atau ice breaking yang bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran. Cuman memang tidak bisa tatap muka, maksudnya tidak bisa langsung kalau tatap muka kan bisa saling berinteraksi dengan temannya. Cuman kalau misalnya gamenya virtual, biasanya kita gamenya yang simpel-simpel aja. Misalnya coba dipegang matanya, tapi kita bilangnya pipi. Coba dipegang telinganya, nah Oh, tapi bilangnya mulut. Nah dari situ kan, tapi syaratnya anak-anak harus menyalakan layarnya, menyalakan kameranya. Nah itu ice breaking yang simple. Mungkin juga kalau misalnya kebetulan ada pelajaran menari, pelajaran PJOK. Nah kalau seperti itu justru lebih seru ketika anak-anak itu praktek, meskipun di ruangan yang sempit, meski mereka sekedar mengayunkan tangan, menggelengkan kepala itu bagi mereka itu sudah apa ya, menghilangkan kesenangan, kejenuhan. iya. Karena mereka untuk pelajaran yang lain, misalnya seperti matematika, itu kan harus fokus melihat layar atau mungkin mencatat. Nah, Hmm, eh, untuk pelajaran-pelajaran yang membutuhkan praktek itu justru lebih menyenangkan ketika dikemas dengan praktek langsung praktikal, secara iya, bersama-sama. Iya, gitu. iya. Itu Jadi menurut saya untuk menghilangkan kebosanan. oke, berarti dalam pembelajaran secara online itu tidak hanya monoton mengasih materi berarti ya, Mbak. Iya, Harus ada betul. selingan-selingan semacam ice breaking untuk menghilangkan rasa penat di murid-murid Mm-mm. ini ya, Mbak ya. Iya. Kadang pun anak-anak kalau di pertengahan pembelajaran tanpa apa ya, tanpa ada instruksi, Hmm. mereka akan lari-lari sendiri kalau sudah jenuh. Mereka akan Iya, pergi-pergi sendiri mengelilingi ruangan atau ya heeh, kan nampak ya di layar gitu. Oh iya. anak ini lagi capek kayaknya di jalan-jalan gitu. Oh, berarti berarti di saat itu pun guru harus peka ya, Mbak ya. Ketika Iya, udah ada murid-murid yang udah seperti itu, oh, berarti mereka lagi penat gitu. Berarti kita iya, harus menyelengin sesuatu yang biar mereka itu tidak frustasi dalam pembelajaran, tidak penat. Seperti tadi menunjukkan ice breaking dan semacamnya ya, Mbak. iya menyiapkan ya ice breaking. Mungkin waktu zaman berorganisasi atau kuliah Hmm, itu juga sering kita temuin ya kalau ya, ada ice breaking gitu. Itu juga bisa karena dipakai. iya, karena ice breaking itu juga penting biar eh,
tidak monoton pembelajaran. Ketika hanya Iya. monoton pembelajaran, murid itu kan otomatis juga akan penat sehingga materi-materi yang disampaikan itu juga sulit untuk masuk. Tapi Mm-mm. ketika kita selingin seperti itu tadi ya Mbak ya, selingin permainan ataupun ice breaking tadi itu setidaknya merefresh otak sehingga materi-materi yang dikasih guru itu lebih bisa masuk kepada murid-murid tersebut gitu ya Iya, Mbak. betul, betul. Jadi masih banyak sekali sebenarnya game yang tetap bisa diaplikasikan, tetap bisa digunakan meskipun pembelajarannya virtual. Ya, itu. Nah, saya ini sedikit Mbak, ya untuk sebagai Mbak yang sebagai guru dan praktisi langsung ke tenaga pendidikan. Iya. Menurut Mbak ini modal apa sih yang perlu dikuasain oleh para tenaga pendidik untuk beradaptasi dengan situasi saat ini? Karena kita tahu bahwasanya ya ini sama-sama keterkejutan ya. Ini adalah Mm-mm. percepatan perkembangan zaman yang mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi. Nah, untuk beradaptasi itu kan tentu kita harus memiliki modal. Nah, kira-kira sebagai tenaga pendidik atau guru ini, modal apa sih yang harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik menurut Mbak? Oke, kalau menurut saya sih jangan takut untuk mencoba hal yang baru ya, karena mau tidak mau, mungkin sekarang pandemi eh, kita bertemu dengan daring. Nah, Hmm, besok bisa jadi ketika transisi dari daring menuju luring, bahkan kita harus multi talent. Di hmm, layar di situ ada yang virtual, tapi di dalam kelas kita juga ada mengajar. ya, Nah, iya. itu pun kita Hybrid harus itu. siap, iya, itu harus siap untuk melakukan hal-hal yang baru. Jadi eh, apa ya, sebagai guru jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru ya, apapun itu, karena anak didik kita itu berbeda dengan zaman kita dahulu. Kalau zaman Hmm, kita dahulu mungkin belajarnya hanya eh, tatap muka, tidak kenal gadget. Nah, sekarang mereka sudah kenal gadget, kemudian mungkin sebagian juga ada yang belum bisa untuk hadir ke sekolah langsung. Kemudian mengajar pun tidak sekedar berdasarkan pada buku, kita juga harus apa ya, menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru atau mungkin game atau mungkin PowerPoint mungkin masih bisa ya PowerPoint. ya, Dan banyak sih banyak game-game lain yang masih bisa digunakan dalam pembelajaran gitu. oh, gitu. Oh, ngomong-ngomong soal aplikasi pembelajaran nih, Mbak, yang Mbak Iya. sebut tadi. Nah, saya juga pernah dengar bahwasanya Mbak Nida ini juga pernah menjuarai ini. Itu Oh, bisa, oke. itu boleh berbagi nggak pengalamannya itu seperti Oh, apa iya. dan kenapa bisa mencetuskan aplikasi pembelajaran seperti itu? Oke, jadi sebenarnya bukan juara ya, hanya masuk Oh, 10 besar gitu. Jadi itu game aplikasi. Jadi Mendikbud, eh, nama lembaganya BPMPK. Itu hmm, dia setiap tahun mengadakan lomba, lomba Ki Hajar namanya. Nah, hmm, di situ eh, lombanya itu tentang aplikasi mobile, tapi harapannya edukasi, tujuannya untuk edukasi. Bisa cari banyak ya di Play Store. Nah, kebetulan waktu itu saya punya saudara sepupu saya, dia itu memang jurusannya di teknik game. IT. Oh, Teknik teknik ini. game, ya. Ada ya, Jadi Mbak? memang Baru dengar ada di juga ITS, teknik game. ada di ITS teknik game. Jadi memang dia pekerjaannya sehari-hari membuat game. Nah, Heeh. eh, berhubung dia itu bukan guru, sedangkan lomba ini itu yang mengadakan Mendikbud, dia apa ya, pengen cari partner gitu. Akhirnya ya sudah, nanti tetap saya di sini sebagai konseptornya, kemudian Hmm, bagian teknisinya beliau sepupu saya. Begitu hmm. akhirnya muncullah game itu tadi, game mobile apa, mobile education. Nah, Oke. sebenarnya itu pun kategorinya banyak ya, tidak hanya guru, ada kategori umum, cuman kebetulan karena posisinya saya guru, jadi saya mendaftarnya Hmm, yang kategori guru gitu. Jadi untuk game-gamenya sebenarnya banyak di Google Play Store. Salah satu kemarin yang saya buat itu sama saudara saya itu belajar budaya Nusantara. Nah, itu yang hmm. alhamdulillah lolos di 10 besar. Luar biasa sekali ya, Mbak Nida, teman-teman. Karena emang nggak mudah loh untuk membuat aplikasi seperti itu. Apalagi bisa sampai 10 besar. Wah, itu pencapaian yang sudah sangat luar biasa. Itu se-Indonesia ya, Mbak? Iya, se Nah, Indonesia. ya, bagi teman-teman yang mau download, ada ya, Mbak ya di Play Store ya? Iya, ada di Play Namanya apa, Mbak? Store. Belajar budaya Nusantara. Nah, jangan dicatat ya, teman-teman. Di Play Store searching pencarian itu belajar budaya Nusantara.
Nah, semoga itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk mendidik terkait budaya Nusantara bagi mungkin anak-anak kita atau mungkin adik-adik kita dan saudara-saudara kita ya Mbak ya. Iya, Nah, betul. ya. Gitu. Mungkin terakhir nih Mbak, terakhir dari Iya, saya ya. sebelum kita ke sesi tanya jawab nih Mbak. Mm-mm. Karena di saat ini itu kan eh, guru itu dituntut untuk menjadi lebih kreatif ya Mbak Mm-mm. dalam pembelajaran. Nah, bagaimana kita atau guru-guru ini bisa mengembangkan skillnya untuk menjadi lebih kreatif lagi dan langkah-langkahnya seperti apa kira-kira Mbak? Oke. Karena sekarang sudah era digital ya, jadi menurut saya untuk belajar, untuk mencari ilmu itu sudah sangat mudah. Kita tidak perlu mendaftar seminar dulu, bahkan kita cari tutorial di YouTube atau cari tutorial di Google pun sudah sangat mudah. Nah, yang penting menurut saya kembali lagi ke tadi, tidak takut untuk melakukan hal-hal yang baru, kemudian selalu update dan mampu atau mau menerima apa ya teknologi terbaru kali ini. Misalnya, memang sekarang viralnya TikTok dan anak muda memang sukanya TikTok, anak-anak pun juga. Nah, kita Ya, sebagai guru jika memang anak-anak tertarik ke situ, kalau bisa kita bawa mereka ke arah edukasi atau kalau perlu buatlah konten-konten edukasi eh, melalui aplikasi-aplikasi yang disukai anak-anak itu. Jadi ya apa yang baru, apa yang disukai murid-murid, apa yang disukai anak-anak, kalau bisa kita juga masuk ke dunia mereka gitu. oke, berarti guru itu juga saat ini dituntut untuk menyesuaikan dengan tren yang ada Iya, ya Mbak. betul Ya, sekali. jadi jangan malu untuk, karena kan banyak juga yang malu untuk TikTok kan, jadi harus Iya, lebih berani muncul di depan layar dan iya, bisa-bisa. iya, Ya, iya. karena emang kalau yang saya pelajari, walaupun saya bukan dari pendidikan ya Pak, yang Mm-mm. saya pelajari itu untuk forum ya, karena saya lebih ke manajemen. Forum itu kita tuntut untuk mengetahui terlebih dahulu kira-kira apa yang diinginkan oleh forum itu, peserta forum dalam konteks pendidikan berarti apa yang diinginkan oleh siswa ini ya. Ketika Iya, udah mengetahui, kita coba untuk masuk ke dalam apa yang diinginkannya ya seperti itu. iya, Jangan kita masuk jangan bener. jangan hanya monoton dari kita seperti ini, sedangkan kita seperti ini tuh siswa-siswa itu tidak tertarik seperti itu ya Iya, Mbak ya. betul. Karena Ya, memang zaman kita dahulu itu berbeda dengan zaman mereka sekarang gitu. ya lebih apa ya, lebih fleksibel lah ya Mbak ya, kalau Iya, bisa ya. betul. Lebih Karena asik. apapun teknologi yang saat ini ada itu merupakan senjata yang baru untuk guru, Mbak. Yang Iya, untuk membantu pembelajaran gitu ya. mm-mm, betul. Ya, Oke. Terima kasih ya Mbak Nida untuk sharing-sharingnya pada sore hari ini. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan nih Mbak. Dan mungkin iya, teman-teman yang silakan. lain di YouTube, kalau Anda mau bertanya, monggo untuk ditulis langsung di kolom chat. Nah, ini ada Mm-mm. satu pertanyaan dari Dinda. Nah, Heeh. pertanyaannya, Assalamualaikum Mbak Nida, salam kenal. Saya Dinda. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Mbak, terkait bagaimana kalau guru memberi pertanyaan secara langsung ketika di kelas daring, tetapi tidak ada peserta didik yang menjawab. Apa yang Oke. dilakukan supaya peserta didik tersebut tetap Mm-mm. memperhatikan dan menjawab pertanyaan? Karena biasanya ada yang malu atau memang kurang memperhatikan di kelas karena saat itu jenuh. Terima kasih, Mbak Dinda. Oke, ya, sama-sama. Ya. Langsung dijawab? Iya, Mbak. Langsung aja. Oke. Jadi kalau yang biasanya sering saya lakukan, memang banyak anak-anak yang melakukan hal seperti itu ya, maksudnya karena tidak tertarik, jenuh, atau sudah lelah, mereka mematikan video, mematikan mikrofon, kemudian Itu saya dipanggil, kayaknya, Mbak. itu dipanggil tidak apa ya, tidak ada bunyinya sama sekali. Bahkan pernah juga saya Heeh. dulu itu ditinggal tidur sama murid saya sepertinya Waduh. ya. Jadi akhirnya ya sudah di pertemuan selanjutnya saya klarifikasi kenapa. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu sebenarnya di Zoom itu kan bisa diminta apa ya, kalau kita sebagai host itu kan kita bisa minta mereka untuk menyalakan kamera dan juga menyalakan mikrofon. Nah, Ya, kemudian untuk tips yang lain jika memang belum apa ya, menurut anak-anak ternyata pembelajaran kita kurang menarik, berarti kita yang memang harus upgrade ya. cara mengajar kita atau menggunakan video-video yang menarik untuk mereka di awal supaya mereka excited. Jadi di awal itu kita kasih pemanasan dulu gitu supaya mereka excited. Nah, nanti kalau sudah pertengahan, nah kita pastikan mereka. Jadi setiap
kalau bisa setiap 5 menit sekali ya, kita pastikan, anak-anak itu on, kita sapa mereka. Jadi Iya, jangan iya, sampai kita fokus menyampaikan materi tanpa menyapa, siswa ya, karena, kalau tidak disapa mungkin mereka, "Oh ya udah aku nggak dipeduliin, tak matikan aja kameranya." iya. Oh, gurunya nggak bakal nyariin saya. Nah, jangan sampai anak-anak Yang itu penting absen ya, Mbak. yang penting, nama saya sudah muncul di layar. Nah, jangan sampai seperti itu. Iya, ya. Nah, gitu ya, Mbak Dinda. Nah, dari jawaban Mbak Dinda itu saya muncul pertanyaan dari saya juga, Mbak. Oke, Boleh nggak, Mbak ya? silakan. Saya Iya, bertanya. boleh Nah, boleh boleh. tadi kan terkait Mbak Dinda bilang ya berarti harus gurunya yang mengupdate skill. Mhm. Nah, kadang kan guru juga bingung bagaimana cara mengupdate. Nah, mungkin Mbak bisa kasih tahu bagaimana sih biar kita itu guru-guru itu bisa mengupdate skill tapi tidak kesulitan dalam mengupdate-nya seperti itu. Oke. Jadi, mungkin kalau kita mengupdate-nya waktu hari H Hmm. itu memang kesulitan ya. Jadi kita prepare, maksudnya kita siapkan dulu sebelumnya, entah sehari sebelumnya. Mungkin kalau guru administrasinya yang membuat, ribet itu RPP mungkin ya. Nah, Hmm. mungkin sementara kita itu jangan difokuskan ke RPP dulu, kita fokus dulu ke media apa yang akan kita pakai, cara apa yang akan kita pakai, kita siapkan media-media itu untuk ditampilkan di anak-anak. Hmm. Kita pikirkan, "Oh besok itu tak ajak senam deh biar anak-anak itu, apa namanya, nggak jenuh." Lebih ya Mungkin kita tertarik. kebetulan jam terakhir. Nah, kalau dapat jam terakhir kan udah capek anak-anak. Nah, ya udah Hmm. kita ajak apa, kita ajak, Ya. eee, senam dulu, kita beri ice breaking dulu, nah supaya mereka, tertarik gitu. Ya karena emang kalau jam terakhir itu juga berat ya Mbak ya karena Iya, pertama udah capek kadang-kadang udah jam makan siang dan tidur siang kalau di iya, rumah aja kan. Jadi betul. itu betul tadi guru itu harus lebih mengupgrade dan menambah skill-skill baru kalau bisa ya Mbak ya. Iya, betul. Untuk mengemas pembelajaran agar murid-murid tidak jenuh ataupun bahkan frustasi untuk pembelajaran seperti ini. Iya, mhm, Nah, betul. ya mungkin itu dulu Mbak dalam sesi kita hari ini. Oke, Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Mbak di mhm. tengah-tengah kesibukannya sebagai tenaga pengajar dan mungkin juga orang tua di rumah sebagai istri. Iya. Nah, ya, terima kasih udah banyak-banyak meluangkan waktu. Kita dari Iya, LBC itu sangat senang bisa bersilaturahmi dengan Mbak Nida. Mungkin mhm, dari saya itu mengingatkan teman-teman sekali lagi untuk yang di YouTube bahwasanya agenda seperti ini teman-teman ya akan kita lakukan rutin minimal 1 bulan 1 kali. Jadi stay tune terus di sosial medianya RBC untuk mengetahui kira-kira kapan lagi ada agenda seperti ini dan mengangkat tema apa. Dan juga teman-teman yang ada di Malang ataupun di luar Malang, ayo kita ke RBC Institute. Nah, di RBC Institute itu teman-teman itu ada perpustakaan publik ya. Jadi teman-teman yang mau mencari buku itu bisa datang ke RBC. Nah, jangan khawatir untuk capek ya, karena kita tahu perpustakaan itu kadang mikir, aduh perpustakaan hal yang membosanin. Nah, beda di RBC Institute ini, kita banyak apa selain ada buku, kita juga ada Smart Cafe. Nah, di mhm. Smart Cafe itu kita menawarkan produk-produk untuk menemani teman-teman membaca buku seperti kopi, minuman taro, hazelnut, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, mungkin itu dari saya, Mbak. Mungkin dari Mbak Oke, ada kalimat penutup untuk mengakhiri. oke. Jadi, untuk, akhir pertemuan kali ini, jadi untuk teman-teman, calon guru, maupun baik Bapak Ibu guru, maupun teman-teman yang bukan guru di sini pasti pernah yang namanya mengenyam pendidikan atau mungkin sekarang sedang bersekolah, entah mahasiswa atau SMP, SMA, ataupun SD. Jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal yang baru ya, baik itu dalam teknologi, misalnya yang trending besok ada aplikasi baru, ya sudah, Eh, kalau begitu kita menyelami yang itu, begitu ya. Jadi itu saja saran saya, tetap upgrade skill, update dengan hal-hal yang kekinian, jangan sampai kita tertinggal dengan siswa kita karena zaman kita dahulu berbeda dengan zaman siswa kita sekarang. Oke, terima kasih tipsnya Mbak Nida. Mungkin semoga banyak yang mendengarkan, terutama guru-guru dan tenaga pengajar ataupun tadi yang baru mau OTW menjadi guru ya, Mbak. Baik teman-teman,
sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan mewakili RBC Institute, mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nida dan meluangkan waktunya. Dan bagi teman-teman yang ketertinggalan atau telat masuk roomnya tadi, masuk YouTube, nanti akan diupload ulang di YouTube-nya RBC Institute. Oke teman-teman, mungkin sekian. Terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih Ya, juga. sharing-sharingnya ini juga Mm-mm. berguna bagi saya yang masih sebagai apa namanya, peserta didik lah ya. Masih peserta didik Sangat-sangat ya. berguna bagi saya Iya. biar saya juga tidak ngantuk ketika di kelas gitu. Oh iya iya, bisa cari hal-hal yang Oke. membuat fresh. Ya betul. Jadi ilmu Mm-mm. sharing-sharing yang ada di sore ini semoga bermanfaat untuk kita semua lah ya Mbak ya. Amin. Iya, Oke. terima kasih Sekali lagi sudah terima diberi kasih. waktu. Ah, Sama-sama Mbak. Semoga sukses terus dan iya, semoga amin. diberi kelancaran dalam pembelajarannya gitu ya Mm-mm, Mbak ya. amin. Ya. Iya. Mungkin sekian teman-teman, saya akhiri dengan walikuli wijihatun wa mualiha fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.